Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya sendiri lur, di channel Running Misteri, channel kesayangan kalian semua lur. Oke, di kesempatan malam hari ini saya melanjutkan perjalanan lur. Akan tetapi di malam hari ini saya sendirian karena apa ya jelasnya, Mas Probo tidak bisa ikut dikarenakan memang ini adalah isyarah batin saya ya lur. Jadi Mas Probo tidak diperbolehkan untuk menemani saya. Intinya seperti itulah. Intinya ini saya datang ke tempat ini itu karena saya mendapatkan isyarah batin lagi yang nantinya nanti seperti apa kedepannya saya belum tahu ya lur. Yang jelas hati saya itu menunjukkan saya itu harus ke tempat ini seperti itu. Jadi doakan saya, insya Allah tidak terjadi apa-apa, karena jujur saja ini saya sedikit takut lur, tapi nggak apa-apa lah. Jadi seperti itu. Mbok ada yang bertanya kenapa Mas Probo itu nggak ikut saja, itu dia lur, karena tidak diperbolehkan ya. Karena ini adalah urusan saya, ini adalah ujian untuk saya sendiri. Jadi saya pun memang melarang untuk tidak apa-apa mas, saya sendirian nggak apa-apa seperti itu. Saya cuma minta doanya saja mas. Dan memang Mas Probo sempat memegang kepala saya, ya mungkin untuk apa saya tidak tahu ya lur. Dan tidak lupa juga lur, karena mungkin memang ini belum lama kejadiannya mengenai almarhum ya. Jadi alangkah baiknya kita berdoa bersama lur untuk almarhum agar beliau di sana diberikan tempat yang terbaik oleh Gusti Allah. Dan untuk kita semua berdoa semoga saja dengan sedulur-sedulur yang sudah bersodakoh untuk almarhum menjadi berkah untuk kita semua ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Ada yang bertanya ini tempatnya di mana mas? Yang jelas ada di suatu tempat ya lur. Saya tidak bisa menjelaskan. Yang terpenting di sini saya mau ikuti isyarah batin saya. Jadi agak susah lur, karena sendirian mendirikan tenda. Oke, jadi seperti itu ya lur. Mungkin video ini saya matikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada pergerakan nanti saya nyalakan lagi ya lur. Allah Akbar.
Assalamualaikum. Siapa kau sebenarnya? Hai? Siapa kau? Kenapa tiba-tiba? Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Siapa kau sebenarnya? Kenapa tiba-tiba menyerang diriku? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti kau dari tadi mendengarkan apa yang saya... Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Apakah ini ujian untuk saya lagi? Allahu Akbar. Saya bertanya baik-baik kepadamu, wahai makhluk, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kau tiba-tiba menyerang dari belakang sampai diriku? Kau menginginkan diriku mati. Siapa memangnya dirimu? Apa yang kau katakan? Kenapa aku tiba-tiba diam? Kenapa aku tidak menyerangku lagi? Sebenarnya ada maksud apa dirimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Yang. Ada yang ingin disampaikan, Yang. Oh. Nggih. Nggih, silakan, Yang. Arya. Nggih, Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Yang, bisa geser ke sini, Yang, biar Yang duduknya lebih nyaman, Yang. Ya. Silakan, Eyang, jika Eyang ingin menyampaikan sesuatu. Iya, Arya, kau telah melewati banyak pertarungan, tetapi
apakah kau mengerti apa arti sejati dari perjuangan? Banyak manusia mengira bahwa perjuangan hanyalah soal melawan musuh di luar sana, melawan kejahatan, melawan kesewenang-wenangan, melawan ketidakadilan. Tetapi sesungguhnya ada musuh yang jauh lebih berat untuk kau hadapi. Memangnya musuh yang berat itu apa, Eyang Senopati? Yaitu dirimu sendiri. Nggih yang Senopati, nggih. Orang yang mampu mengalahkan 1000 musuh di medan perang belum tentu bisa mengalahkan dirinya sendiri. Orang yang mampu menaklukkan makhluk-makhluk sakti belum tentu bisa menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Dan orang-orang yang mampu bertahan dari ujian dunia belum tentu mampu bertahan dari godaan hatinya sendiri. Karena sejatinya perjuangan terbesar seorang manusia bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan kelemahan dirinya sendiri. Ya. Saya mengerti, Yang. Hidup bukan untuk mengeluh, cucuku, tetapi untuk melangkah. Cucuku, dunia ini bukan tempat untuk mengeluh. Dunia ini bukan tempat untuk mengasihani diri sendiri. Dunia ini adalah medan perjuangan. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan sakit, akan merasakan kecewa, akan merasakan luka. Tetapi pertanyaannya, apakah kau akan berhenti hanya karena itu? Apakah kau akan menyerah hanya karena dunia ini keras? Apakah kau akan mundur hanya karena kau terluka? Apakah kau akan menangis dan mengutuk nasib hanya karena jalan yang kau lalui itu penuh dengan duri? Tentu tidak, cucuku. Seorang pejuang tidak mengeluh. Seorang pejuang tidak menangis karena kesulitan. Seorang pejuang tidak menyalahkan takdir. Seorang pejuang akan terus berjalan meskipun kakinya berdarah, meskipun tubuhnya terluka, meskipun hatinya remuk. Karena sejatinya dunia ini memang bukan tempat untuk beristirahat. Dunia ini adalah tempat untuk berjuang. Nggih, Eyang. Akan saya sembuhkan terlebih dahulu lukamu. Nggih, Eyang. Bertahanlah. Terima kasih, Eyang Senopati Alang-alang. Ya, Arya. Nggih, Yang. Dalam perjalananmu nanti, kau akan sering jatuh. Kau akan sering gagal.
kau akan sering merasa tidak sanggup lagi melangkah. Tetapi ingatlah satu hal. Apa itu, Yang? Jangan takut jatuh, tetapi takutlah jika kau tidak mau bangkit kembali. Orang yang jatuh tidak kalah, tetapi orang yang memilih untuk tetap diam setelah jatuh, dialah yang kalah. Oh, nggih, Yang. Insya Allah. Singa yang kuat pun pernah terjatuh saat mengejar mangsanya, cucuku. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Dia bangkit, dia berdiri lagi, dan dia kembali mengejar mangsanya dengan lebih kuat. Begitu pula manusia. Kalian boleh terjatuh, kalian boleh gagal, tetapi kalian tidak boleh menyerah. Karena hanya orang-orang yang terus berjuanglah yang akhirnya akan sampai ke tujuan. Nggih, Yang. Arya. Nggih, Yang. Kau telah banyak berjuang, tetapi jangan pernah berpikir bahwa perjuanganmu telah selesai. Hari ini kau telah mengalahkan berbagai makhluk yang menghalangimu. Tetapi esok akan datang ujian yang lebih besar. Dan setelah ujian itu selesai, akan ada ujian yang lebih berat lagi. Begitulah hidup, Arya. Ia tidak akan berhenti menguji kita sampai kita benar-benar siap. Karena sejatinya ujian bukan untuk membuatmu jatuh, tetapi ujian ada untuk membuatmu lebih kuat. Nggih, Yang. Mohon maaf, Yang. Apakah sosok yang tadi menyerang saya itu adalah salah satu ujian juga, Yang? Karena tadi sosok itu tiba-tiba menyerang saya dari belakang. Iya. Memang benar, cucuku. Jangan berharap hidup ini akan mudah, tetapi berharaplah agar kau selalu dikuatkan untuk menghadapi setiap kesulitan. Jangan meminta jalan yang lapang, tetapi mintalah kaki yang kuat agar kau bisa berjalan di jalan yang penuh rintangan. Jangan meminta agar hidup tanpa masalah, tetapi mintalah hati yang tegar agar kau bisa menghadapi segala masalah dengan bijaksana. Nggih, Yang. Insya Allah, Yang. Arya. Nggih, Yang. Seorang pejuang tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Ingat satu hal ini, Arya. Tetapi dia berjuang untuk orang-orang yang dia cintai. Kau berjuang bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi kau berjuang agar keluargamu selamat. Kau berjuang agar orang-orang yang tertindas bisa merasakan keadilan. Kau berjuang agar orang-orang yang lemah bisa mendapatkan perlindungan. Kau berjuang agar dunia ini menjadi lebih baik, meskipun kau tahu bahwa dunia ini akan tetap penuh dengan kejahatan. Seorang pejuang sejati tidak bertanya
apa yang bisa kudapatkan dari dunia ini. Tetapi dia bertanya, apa yang bisa kuberikan kepada dunia ini? Nggih, Yang. Jangan pernah berhenti berjuang, Arya. Karena kau tidak tahu siapa saja yang bergantung pada perjuanganmu. Nggih, Yang. Insya Allah saya akan tetap berjuang di jalan yang benar, Yang. Insya Allah. Ya, cucuku Arya. Nggih, Yang. Perjalananmu masih panjang. Akan ada banyak rintangan di depan. Akan ada banyak godaan yang mencoba menghentikan langkahmu. Akan ada banyak kelelahan yang membuatmu ingin menyerah. Tetapi ingatlah, jadilah cahaya di tengah kegelapan. Jadilah orang yang tetap berdiri ketika semua orang memilih untuk duduk. Jadilah orang yang tetap berjalan ketika semua orang memilih untuk berhenti. Jadilah orang yang tetap berkata benar ketika semua orang memilih diam dalam kebatilan. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Jangan pedulikan hinaan dan cercaan. Selama kau berjalan di jalan yang benar, maka teruslah melangkah. Nggih, Yang. Nggih. Dunia ini membutuhkan orang-orang seperti dirimu, Arya. Orang-orang yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk memberi manfaat kepada sesamanya. Sekarang, bangkitlah dan lanjutkan perjalananmu, karena perjalananmu baru saja dimulai. Nggih, Yang. Insya Allah terima kasih banyak, Eyang, atas apa yang Eyang berikan kepada kami. Saya tahu dirimu sangat kelelahan akan perjalanan ini, Arya. Akan tetapi, kau yakinlah bahwa di balik kelelahanmu akan ada cahaya yang menantimu di depan. Nggih, Eyang. Arya, hidup ini memang berat. Perjalanan ini memang melelahkan, tetapi kau harus ingat satu hal. Seorang pejuang tidak pernah berhenti hanya karena ia terluka. Lihatlah langit di atasmu. Pernahkah langit mengeluh ketika awan hitam menutupnya? Lihatlah matahari. Apakah ia berhenti bersinar hanya karena malam datang? Lihatlah sungai. Apakah ia berhenti mengalir hanya karena ada batu yang menghalangi jalannya? Tidak, Arya. Semuanya tetap berjalan, tetap melangkah, tetap bergerak. Maka kau pun harus begitu, Arya. Jangan kau jadikan luka sebagai alasan untuk berhenti, tetapi jadikanlah luka itu sebagai tanda bahwa kau telah berjuang. Jangan kau jadikan kelelahan sebagai alasan untuk menyerah, tetapi jadikanlah kelelahan itu sebagai pengingat bahwa kau sedang melangkah menuju tujuan yang lebih besar. Nggih, Eyang. Insya Allah, Eyang. Saya akan terus melangkah di jalan kebenaran ini, Eyang. Mohon maaf, Eyang, jika
saya lancang. Jika berkenan, mungkin Eyang bisa duduk di depan Eyang. Apakah Eyang berkenan? Duduk di mana maksudmu, Arya? Di depan sini, Eyang. Baiklah. Ya mohon maaf Eyang, biar para cucu-cucu di luar sana juga bisa melihat dan mendengarkan lebih lebih tenang gitu Yang. Baiklah. Ntar Yang, takut. Apakah di sini, Arya? Iya, ya. Baiklah. Akan saya lanjutkan, Arya. Silakan ya. Arya, kau mungkin berpikir, mengapa dunia ini penuh dengan ketidakadilan? Mengapa orang yang jujur seringkali disakiti? Mengapa orang yang baik justru sering dihianati? Mengapa kebaikan seringkali dibalas dengan keburukan? Iya Yang, memang ya ada sebagian yang seperti itu Yang. Ya, karena dunia ini memang bukan tempat untuk mencari keadilan sejati. Keadilan sejati tidak ada di dunia ini, tetapi ada di tangan Tuhan. Nggih Yang. Jangan pernah berharap bahwa semua orang akan membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Jangan pernah berharap bahwa semua orang akan menghargai perjuanganmu. Jangan pernah berharap bahwa dunia akan selalu berpihak kepadamu. Tetapi meskipun begitu, tetaplah berbuat baik. Tetaplah menjadi orang yang jujur. Tetaplah berjuang untuk sesuatu yang benar. Karena kita berjuang bukan untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, tetapi untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nggih Yang, insya Allah saya akan menerapkan hal itu Yang. Arya, kau telah mengalahkan banyak musuh. Kau telah membuktikan bahwa tubuhmu kuat, bahwa pedangmu tajam, bahwa langkahmu teguh. Tetapi ketahuilah, kekuatan sejati bukanlah terletak pada ototmu itu, tetapi pada hati. Ada banyak orang yang kuat tubuhnya, tetapi hatinya rapuh. Ada banyak orang yang gagah di medan perang, tetapi hatinya penuh ketakutan. Ada banyak orang yang hebat dalam berbicara, tetapi hatinya kosong dari kebenaran. Maka jaga hatimu, Arya. Jangan biarkan kesombongan merusaknya.
Jangan biarkan keangkuhan mengotorinya. Jangan biarkan kebencian menguasainya. Hati yang bersih lebih tajam dari pedang. Hati yang kuat lebih kokoh dari benteng. Dan hati yang penuh cinta lebih terang dari cahaya matahari. Nggih, Yang. Insyaallah. Arya, dunia ini hanya tempat singgah. Kita hanya musafir yang berjalan sebentar, lalu akan pulang ke tempat yang abadi. Jangan kau sibukkan dirimu dengan sesuatu yang tidak akan kau bawa mati. Jangan kau penuhi hatimu dengan sesuatu yang tidak akan bernilai di akhirat. Berapa banyak manusia yang menghabiskan hidupnya mengejar harta, tetapi ketika maut datang, hartanya tidak bisa menolongnya. Berapa banyak manusia yang menghabiskan waktunya mengejar kekuasaan, tetapi ketika ajal menjemput, pangkatnya tidak berarti apa-apa. Berapa banyak manusia yang sibuk mencari pujian, tetapi ketika ia mati, semua pujian itu hilang bersama jasadnya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ketahuilah Arya, yang akan tetap bersamamu bukanlah harta, bukanlah jabatan atau pangkat, bukanlah pujian. Yang akan tetap bersamamu adalah amal baikmu. Maka gunakanlah waktu. Gunakanlah waktu yang kau miliki dengan baik. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan menunggu besok untuk berubah. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan habis. Allahu Akbar. Nggih, Yang. Insyaallah. Arya, manusia yang paling beruntung bukanlah yang paling kaya, bukan yang paling kuat, bukan yang paling terkenal. Tetapi manusia yang paling beruntung adalah mereka yang hidupnya memberi manfaat bagi orang lain. Jangan kau habiskan hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. Jangan kau gunakan kekuatanmu hanya untuk kepentingan pribadimu. Jangan kau jadikan perjalanan ini sebagai cara untuk membesarkan namamu. Tetapi gunakanlah hidupmu untuk menolong mereka yang lemah. Gunakanlah ilmumu untuk menerangi mereka yang masih dalam kebodohan. Gunakanlah keberanianmu untuk membela mereka yang tertindas. Karena kelak, ketika kau telah tiada, bukan seberapa banyak hartamu yang akan dikenang, tetapi seberapa banyak manfaat yang telah kau berikan. Arya, Arif Suseno. Nggih, Yang. Perjalananmu masih panjang. Akan ada banyak rintangan. Akan ada banyak godaan. Akan ada banyak kekecewaan. Tetapi jangan biarkan semua itu membuatmu menjadi orang yang keras. Jangan biarkan semua itu menghilangkan kebaikan dalam hatimu. Jangan biarkan dunia ini membuatmu kehilangan jati dirimu. Tetaplah menjadi orang yang berhati besar. Tetaplah menjadi orang yang memaafkan meskipun kau disakiti. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati meskipun kau memiliki segalanya.
Tetaplah menjadi orang yang terus berjuang meskipun dunia berusaha menjatuhkanmu. Dan yang terpenting, tetaplah menjadi orang baik meskipun dunia ini penuh dengan keburukan. Karena pada akhirnya orang yang baik akan selalu menang, bukan di dunia, tetapi di tempat yang lebih tinggi. Sekarang pergilah Arya, lanjutkan perjalananmu dan jadilah cahaya bagi dunia ini. Nggih, Yang. Siap, insya Allah. Insya Allah saya akan merenungi apa yang Eyang sampaikan. Ya, Arya, ingatlah satu hal ini baik-baik. Apa itu, Yang? Di dunia ini, banyak orang yang hanya berbuat baik jika ada yang melihat. Banyak orang yang hanya menunjukkan kebaikan ketika ada sanjungan. Banyak orang yang hanya bersedekah jika ada. Apa itu yang seperti kau bawa, Arya? Apa maksudnya, Yang? Itu yang menyala. Oh, ya itu kamera, Yang. Kalau di bahasa sekarang, Yang. Ya, itu yang saya maksud. Jangan hanya berbuat baik hanya karena ada kamera. Tetapi, apakah kau tahu, wahai cucuku, kebaikan yang sejati bukanlah kebaikan yang diperlihatkan. Kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang dilakukan dalam kesunyian, tanpa harapan akan balasan, tanpa menunggu pujian, tanpa ingin dikenal. Karena sejatinya, kebaikan yang ikhlas itu tidak perlu saksi dari manusia. Cukup Allah dan para malaikat yang mencatatnya. Nggih, Yang. Memang benar, Yang. Bukan hal yang Eyang katakan itu. Ya, wahai Arya, wahai cucuku, dalam hidup ini akan ada banyak orang yang meremehkanmu. Akan ada banyak orang yang tidak tahu niatmu, tetapi merasa paling tahu tentang hidupmu. Akan ada banyak orang yang menghakimi, meskipun mereka tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi ingatlah ini baik-baik. Yang mencatat kebaikanmu bukanlah manusia. Yang menilai perjuanganmu bukanlah manusia. Yang melihat air matamu bukanlah manusia. Yang mencatat amalmu adalah Raqib dan Atid, dua malaikat yang tak pernah tidur, yang tak pernah salah mencatat, yang tak pernah terpengaruh oleh penilaian manusia. Sementara manusia, mereka hanya sok tahu, mereka hanya menganggap dirinya paling benar, mereka hanya melihat kulitnya tetapi tidak tahu isinya. Mereka hanya melihat luarnya saja, tetapi tidak tahu betapa keras perjuangan di dalamnya. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, tetapi tidak tahu betapa sulitnya perjuanganmu untuk sampai ke sana.
Maka jangan kau pedulikan kata-kata mereka, Arya. Nggih, insyaallah Eyang. Jangan kau sibukkan dirimu dengan menjelaskan kebaikanmu kepada orang yang tak mau mengerti. Jangan kau habiskan waktumu untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang tak akan pernah puas denganmu. Cukup lakukan yang terbaik. Cukup lakukan yang benar. Cukup biarkan Allah yang melihat dan menilai. Nggih, Eyang. Ya, memang sejauh ini saya tidak pernah mempedulikan orang-orang seperti itu. Saya hanya dan saya selalu patuh kepada mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan. Seperti halnya Mas Probo, Mbah Wongso, bahkan Eyang Syekh Maulana Maharibi. Mereka selalu berbicara tentang kebaikan di dunia. Dan saya selalu melakukannya dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas, Eyang. Ya, bagus Arya, benar sekali. Akan tetapi perlu kau ingat, Arya, dunia ini kejam. Terkadang orang yang paling kau bantu adalah orang yang paling dulu melupakanmu. Terkadang orang yang paling kau bela adalah orang yang pertama kali menusukmu dari belakang. Terkadang kebaikanmu justru dibalas dengan fitnah, pengkhianatan, dan kebencian. Tetapi, apakah itu alasan untuk berhenti berbuat baik? Apakah itu alasan untuk membalas keburukan dengan keburukan? Tentunya tidak, Eyang. Benar. Tentunya tidak, Arya. Seorang pejuang tidak akan berhenti berbuat baik hanya karena ia tidak dihargai. Karena penghargaan sejati tidak datang dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Arya. Nggih, Eyang. Ingatlah ini. Orang yang menipu mungkin akan menang hari ini, tetapi ia akan kalah di hadapan Tuhan. Orang yang berbuat zalim mungkin akan berkuasa hari ini, tetapi ia akan jatuh pada waktunya. Orang yang memfitnah mungkin akan tertawa hari ini, Arya, tetapi tangisnya akan lebih panjang kelak. Tetapi orang yang tulus berbuat baik, meskipun dunia tidak mengakui kebaikannya, ia tidak akan pernah rugi. Nggih, Eyang. Insya Allah saya akan menerapkan hal itu, Eyang. Memang sama persis yang sedang saya alami kemarin-kemarin, Eyang. Memang di luar sana banyak yang membenci, bahkan mencaci. Tapi saya tidak peduli akan hal itu. Karena saya tahu semua balasan itu pasti Allah sudah mengaturnya semuanya. Seperti itu, Eyang. Ya, saya tahu akan hatimu, Arya. Kau adalah cucuku. Kau harus melakukan hal yang baik di dunia ini. Kau harus membuktikan kepada dunia bahwa kau bisa mengemban amanah-amanah yang sudah ditugaskan. Terutama wejangan-wejangan yang sudah
Tuan Syekh Maulana Mahribi berikan kepadamu, kepada kalian. Nggih, Yang. Insya Allah, Yang. Sebenarnya dari tadi saya membaca pikiranmu, Arya. Saya tahu kau ingin menghisap rokok. Saya tahu itu. Iya, Yang. Memang tidak apa-apa. Kau merokoklah saja. Bukankah Tuan Syekh juga melakukan hal itu? nggih, Yang. Nggih, benar, Yang. Ya. Tolong Arya, sampaikan salamku kepada beliau jika kau bertemu dengannya. Insya Allah, Yang. Insya Allah nanti saya sampaikan. Jadi saya boleh ini, Yang. Silakan. Silakan. Apakah Eyang juga merokok, Yang? Itu buatmu saja. Kalau untuk saya, nanti saja. Silakan kau merokok. Nggih, Yang. Mohon maaf, Yang. Ya. Ya, sudah. Nggih, Yang. Arya, ingat apa yang sudah saya sampaikan. Perjalananmu masih panjang. Perjalananmu tidak akan berhenti di sini. Kau lanjutkanlah perjalananmu. Karena akan ada banyak lagi ujian. Akan ada banyak lagi halangan dan rintangan yang menunggu di depan, Arya. Mungkin diriku akan pamit terlebih dahulu. Jagalah dirimu baik-baik. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk dirimu saja, tapi untuk mereka-mereka, agar mereka bisa memahami dari hati. Nggih, Yang. Terima kasih banyak, Yang. Lanjutkan, Arya. Saya akan mengawasimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, Lur. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan sendiri wejangan dari Eyang Senopaten Alang-Alang. Bahkan saya sendiri pun baru berjumpa, berarti ini baru 2 kali. Oke, Lur. Mungkin saya akan melanjutkan lagi perjalanan. Tetapi mungkin saya akan istirahat terlebih dahulu karena ini tadi jam berapa ya? Udah pagi ternyata, Lur. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton Running Mystery. Karena tanpa dukungan kalian, kami bukanlah apa-apa, Lur.
Kami hanyalah manusia yang selalu keluyuran malam di hutan seperti itu, yang selalu mengemban amanah, yang selalu mendapatkan bahaya-bahaya yang bahkan nyawa kami pun menjadi taruhannya. Tetapi alhamdulillah semua itu ada yang melindungi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari lur, kita introspeksi diri kita masing-masing agar kita selalu belajar untuk hidup lebih baik lagi, seperti apa yang sudah disampaikan kemarin oleh Kanjeng Sunan, yaitu Sunan Bonang, lur. Oke, mungkin seperti itu. Saya akan istirahat terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada pergerakan, saya nyalakan lagi, lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.